Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari kita masuk di dalam ibadah awal bulan di bulan Juni. Ya, kita percaya bahwa setelah kita memperingati hari kematiannya, kemudian kebangkitannya, dan kemarin hari Kamis tanggal 29 kita beribadah untuk merayakan kenaikannya, dan kemudian kita masuk di dalam ibadah doa 10 malam. Ya, puji Tuhan yang setia, diberkati, masih ada 7 malam lagi kita akan bersama-sama di dalam doa bersama, doa 10 malam. Dan tentunya kita mengharapkan di hari Pentakosta semua kita boleh dilawat Tuhan, diurapi dan diberkati. Dan untuk itu Bapak Ibu ya, tetaplah setia. Yang belum bisa ikut, usahakan untuk ikut. Ya, kita ada perenungan firman juga, tidak hanya doa semata, tapi ada sharing firman Tuhan bahkan. Ya, di doa 10 malam kita akan bersama-sama dan kita akan menerima janji Bapa. Ya, dan untuk itu sebagaimana saya sampaikan firman Tuhan di doa 10 malam, di malam kedua saya sampaikan saya akan untuk membawakan firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 sehubungan dengan janji Bapa, ya, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, supaya kita boleh mendapatkan bagian yang merata dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita membaca dari Kisah Rasul, ya, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca bersama. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Perikop dari pembacaan ini, Roh Kudus dijanjikan. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku pada hari sebelum memberinya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada di penderitaan dan dengan banyak bahwa 40 hari ia ulang menampakkan diri dan berbicara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka ke Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes dengan Roh Kudus. Tuhan bahwa murid-murid Tuhan Yesus di dalam masa penantian sebelum hari Pentakosta, yang dimana hari pencurahan, masih di Kisah Rasul juga pasal yang kedua. Kita tahu bahwa di sana ada janji yang dicurahkan dan terbukti bahwa murid-murid di hari Pentakosta mereka menerima dan jamahan kuasa Roh Kudus. Ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya, karena pembuktian dari janji Bapa digenapi di dalam kehadiran Rohnya di tengah-tengah murid-muridnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk supaya kita boleh mendapatkan janji Bapa, karena Tuhan mau supaya kita benar-benar tidak hanya
kita percaya, tapi Roh Kudus memang benar hadir dan melawat, menjamah, bahkan mengurapi kita semua. Dengan kehadiran Roh Kudusnya, kita akan bisa membedakan ya mana yang benar dan mana yang batil. Ya, di dalam kehidupan kita ini tidak terpisahkan dua hal berkaitan dengan jiwa dan tubuh. Roh itu berperan luar biasa di dalam diri kita. Jiwa kita terpengaruh, tubuh kita lebih lagi. Tapi kalau kita menerima roh yang dari Allah, di mana Allah menganugerahkan hikmat dan pengilhaman bagi kita untuk dapat memahami kebenaran dengan baik, maka dari itu saya tetap senantiasa menyampaikan kepada jemaat ini supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi ya untuk berperkara dengan Tuhan, ya, untuk supaya kita lebih lagi untuk hidup sesuai dengan janji Tuhan. Rasul Petrus menyampaikan tentang hal yang penting. Dia mengatakan bahwa kuduslah kamu sebagaimana aku kudus, kata Tuhan seperti itu. Nah, oleh sebab itu tidak ada jalan lain untuk supaya kita menerima apa yang dijanjikan Bapa, maka kita harus menjaga hidup kita dari segala hal-hal yang najis. Karena Tuhan mau supaya Ia mempercayakan rohnya ada tinggal dalam kita. Tadi malam ada di dalam sharing bertanya, bagaimana pertanyaan? Pak Siregar semalam bertanya bahwa bagaimana Pak Siregar itu? Membedakan orang yang menerima Roh Kudus. Siapa yang menerima Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya yang dijawab tadi bahwa orang yang bertobat sungguh-sungguh. Ya, dan itu terjawab bahwa orang yang bertobat sungguh-sungguh pastinya Tuhan percayakan rohnya kepada kita. Ya, kita sungguh percaya untuk hal itu. Ada amin, puji Tuhan. Dan saya teramat percaya apa yang dijanjikan Bapa di sini, dikatakan bahwa akan terjadi. Karena memang Yesus sendiri mengatakan di ayat yang ke-8, sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-murid waktu itu, di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kita adalah bagian dari belahan bumi. Ya, kita adalah bagian dari belahan bumi. Nah, kita disebut bahwa bagian timur. Ya. Kalau kita ini adalah bagian daripada belahan bumi yang berada di benua benua Asia. Iya. Bahwa ada benua Afrika, benua Eropa dan Australia juga Amerika, ya. Ya. Benar, ya. Di sana kita itu beda-beda, bahkan dibedakan dalam bentuk waktu, dan juga dari kultur budaya dibedakan, juga warna kulit dibedakan, bahkan face kita berbeda. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, roh yang sama hadir di belahan bumi yang lain. Benar? Iya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu hal yang saya teramat yakin dan percaya bahwa roh yang sama bekerja di seluruh dunia, yang hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu, Tabib Lukas, Dokter Lukas ini, dia menyampaikan tentang hal yang sangat penting sehubungan dengan pengalaman dia bersama-sama dengan yang lain-lain, ya, dalam mengiring pengalaman perjalanan Tuhan Yesus. Dia menulis di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang keberapa di sana, bahwa di sana ternyata Tuhan Yesus memilih murid-muridnya untuk dipercayakan, memilih rasul-rasulnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya teramat percaya bahwa kita pun dipilih saat ini ada di tempat ini sebagai murid-murid Tuhan. Amin, ya. Sebagai murid-murid Tuhan yang akan menerima janji ini.
Kisah Rasul ini memberitakan tentang satu sejarah perjalanan Tuhan Yesus yang dikutip oleh Lukas dan dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ini. Dikatakan kepada Theophilus, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa Lukas menulis semuanya ini untuk diingatkan kepada zaman setelah zaman itu. Dan zaman ini kita yang telah menerima tentang hal ini. Dan terbukti bahwa ada banyak orang yang boleh menerima karunia-karunia, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu ini adalah sesuatu yang penting yang disampaikan oleh Lukas. Bahkan disampaikan kepada Theophilus supaya diingatkan bahwa segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sebelum ia terangkat. Dia menyatakan di ayat yang kedua di situ bahwa sebelum ia terangkat ke surga. Kita baca lebih lanjut di ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita zaman ini tidak ada lagi kata seorang yang sebagai rasul, walaupun masih ada beberapa golongan orang yang menyatakan dirinya adalah rasul. Kita bukan rasul, tetapi kita menerima karunia-Nya. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya yang bekerja saat ini 5 jawatan itu yang memiliki karunia kerasulan, karunia kenabian, karunia guru, karunia gembala, dan karunia menginjil. Itu adalah karunia-Nya. Makanya disebut 5 jawatan. Dalam Efesus dikatakan, Rasul Paulus menulis itu. Nah, oleh sebab itu semua orang yang telah dipercayakan tentang karunia 5 jawatan disertai dengan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, untuk menyatakan tanda-tanda, ya, untuk memberikan otoritas dan bangkit untuk mempraktikkan iman, untuk menyatakan otoritas, kuasa daripada Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan yang berdoa dan terjadilah mujizat. Kita harusnya percaya bahwa hal itu bukan untuk milik seseorang saja. Tetapi itu bukan milik gembala saja, atau seorang penginjil, atau seorang yang disebut dengan seorang majelis, tidak. Tetapi itu adalah milik semua orang. Sama, kita memiliki hak yang sama di dalam panggilan untuk mempraktekkan iman kita supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, oleh sebab itu hal ini dikatakan oleh Lukas, dikatakan bahwa sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saat itu rasul-rasul yang dipilihnya, seperti tadi yang saya katakan dalam Lukas 6 ayat yang 12 dan seterusnya, kita coba buka dalam Lukas pasal yang ke-6, ya. Ayatnya yang ke-12 dikatakan di sana, ya. Kita baca. Ya. Yesus memanggil 12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Nah, di situ ada Simon, Petrus, ada semua murid-murid yang telah ditetapkannya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu awal di mana Tuhan mau mempercayakan kuasa. Tahu nggak bahwa kita semua yang percaya diberikan kuasa? Amin. Itu di dalam Matius 10 ayatnya yang pertama, sering saya sampaikan ini. Matius 10 ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Coba kita buka lagi. Sebenarnya itulah janji Bapa yang terjadi kepada rasul-rasulnya. Tetapi juga terjadi di zaman ini, yaitu kepada kita semua yang percaya. Ya, jadi harusnya kita percaya bahwa
Otoritas itu juga diberikan kepada kita saat ini. Kita baca ayat yang pertama. Matius 10 ayat pertama. Kita baca 2-3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 8 kita baca, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Ini Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada murid-muridnya. Kita siapa? Murid. Kita bisa disebut rasul? Tidak. Tapi kita memperoleh karunia kerasulan. Bisa. Nah, oleh sebab itu Bapak ini dikasih oleh Tuhan. Kembali kepada kisah rasul. Apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan di kisah rasul 1 ini. Ya, bahwa ayatnya yang keempat. Kita baca bersama ayatnya yang keempat. Atau kita baca dulu ayat yang ketiga. 2-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus datang ke dalam dunia, ia menyatakan dirinya. Setelah dia bangkit dari kubur, dia tidak langsung naik. Ya, dia tidak langsung naik. Tetapi dia masih tetap ada bersama-sama. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia bangkit dari kematian. Artinya apa? Mengerti toh? Kita mengerti ya, bahwa dia bangkit dari kubur itu dan dia buktikan kepada semua murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Bahkan semua orang yang ada di dalam perjalanan hidupnya. Bersama-sama mereka menyaksikan bahwa ternyata ia bangkit dari kubur. Membuktikan bahwa ia tidak bisa ditelan oleh maut. Pernyataan itu disampaikan juga di dalam Yohanes 10. Kita buka di ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 18. Coba kita buka. Yohanes pasal yang ke-10. Iya, dari ayat 14 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kemudian ayat 18 ini penting. Dan tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengertikah kita bahwa Yesus itu adalah Allah? Percayakah kita bahwa Yesus adalah Allah? Karena itu makanya dia bangkit dan dia berkata, aku berkuasa untuk memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nah, dalam pernyataannya ini di kisah Rasul ini dia sampaikan setelah dia bangkit dari kematian, ya, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mau supaya semua murid-muridnya melihat bukti bahwa dia tidak ditelan maut. Dia bangkit dari kubur, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan ada yang saat itu waktu mereka berkumpul, ya, yaitu salah seorang muridnya yang namanya Thomas. Karena murid-murid yang lain saat mereka berkumpul waktu itu, Thomas nggak ada dan mereka menyaksikan langsung kehadiran Tuhan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kumpulan mereka yang sedang berdoa.
Dan mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Dan dia katakan, salam bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu semua. Lalu mereka menceritakan kepada Thomas. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku di lubang paku. Saya tidak akan percaya. Berapa hari kemudian dia hadir? 8 hari kemudian Yesus datang kembali di tengah-tengah mereka. Ini setelah dia bangkit. Dan dia membuktikan dia hadir di tengah-tengah mereka. Yang dimana pintu terkunci rapat. Mereka sedang memuji dan menyembah Tuhan. Sedang bersekutu memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba ia muncul. Dan Thomas sudah ada di situ. Dan dia datang kepada Thomas. Thomas. Ya. Cucukkanlah tanganmu di lubang paku ini. Dan percayalah. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Siapa itu? Kita semua. Tidak melihat tapi kita percaya. Lewat berita Injil, kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Ada amin? Kita percaya bahwa dia bangkit dari kubur. Dia hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18. Ya, aku berkuasa memberikan hidupku dan aku berkuasa untuk mengambil kembali. Ayat 17-nya. Dan di sini pembuktian bahwa ia adalah Allah. Sesuai dengan firman Tuhan yang katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan tidak ada sesuatu yang jadi tanpa dia. Membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kalaupun orang lain tidak percaya, biarkan saja. Jangan paksakan mereka untuk percaya. Karena memang itu bagi orang yang memang ditunjuk. Ya, bagi orang yang dipanggil. Kamulah bangsa terpilih, Mamat Rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah. Ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Kita ini sudah ditunjuk oleh Tuhan bangkit untuk menyampaikan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan. Kita diberikan otoritas, tadi dikatakan, ya, diberikan otoritas, diberikan kuasa kepada kita. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa dalam Kisah Rasul ini adalah sesuatu berita untuk delegasi iman. Iman saat itu melekat padanya dan dia melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Termasuk kebangkitannya dari kematian. Tidak ada orang yang mati di dunia ini kemudian dia bisa bangkit kembali kecuali Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa suatu kelak kita pun juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Dalam 1 Tesalonika 4, ya, kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan dia sebelum dunia dihancurkan atau kiamat. Dia akan bangkitkan terlebih dahulu siapa kita yang percaya. Untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menyongsong dia di awan, di angkasa. Dia angkat kita dan kita akan masuk dalam pemerintahan 1000 tahun untuk bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan mau supaya kita mengerti semuanya ini. Maka itu janganlah sia-siakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktumu sedemikian rupa dengan bijaksana supaya engkau tahu bahwa suatu kelak nantinya saat ia datang engkau tidak tertinggal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, inilah yang dicatat oleh Lukas di dalam suratnya. Dia tulis di Kisah Rasul yang dikatakan kepada mereka yang menunjukkan dirinya. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebelum dia terangkat, sebelum ia pergi. Karena memang dia berkuasa untuk pergi atau tidak itu dalam otoritasnya. Sebelum semuanya itu, dia menampakkan diri dan dia memberitakan tentang kabar-kabar yang sesuatu hal yang baik, yang masih tersembunyi bagi banyak orang, tetapi dibukakan bagi kita yang percaya.
Nah, oleh sebab itu, bagi kita yang sungguh-sungguh dan kita respon terhadap panggilannya, Dia akan memberitahukan kepada kita sesuatu yang rahasia. Yeremia pun juga menyampaikan hal itu. Dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3. Ya, bahwa Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tahu semuanya, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Masih ada 7 malam lagi kita akan berdoa. Datang. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayatnya yang keempat. Setelah berulang kali Dia menampakkan diri kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ayatnya yang keempat, ini pesan Yesus, keinginan Yesus. Coba kita baca bersama-sama. Ayatnya yang keempat, 2, 3. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Ya, Roh Kudus yang akan tercurah. Dan itu terbukti di hari Pentakosta, bahwa mereka menerima lawatan. Ya, menerima lawatan. Coba kita buka dulu, walaupun itu nanti itu adalah sesuatu yang harus disampaikan di hari Pentakosta. Coba kita buka di pasal 2, tentang hari Pentakosta. Kita baca dari ayatnya, kita baca dari ayat 1. Ya. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini terbakar enggak mereka? Itu artinya seperti lidah api, itu artinya pekerjaan roh yang menyala. Makanya Rasul Paulus menyatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 11 atau 12, ayatnya yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hanya dengan roh yang menyala, seperti yang dikatakan seperti lidah api, kita bisa bangkit apapun situasi dan keadaan kita. Kita akan terus melayani, kita terus menyatakan kuasa. Tapi berapa dari kita yang bangkit untuk ada sedikit masalah? Bahkan ada yang mundur, ada yang tersinggung. Kalau sedikit-sedikit tersinggung, nggak hidup. Kalau untuk kebenaran dan untuk kebaikan, terima itu, telan itu. Itu vitamin. Karena Tuhan mau supaya kita bangkit. Apa dikatakan di situ? Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Kita ulangi bacaan ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Ini yang dimaksud bukan bahasa roh. Bukan bahasa yang itu. Bukan itu.
Yang dimaksud di sini adalah bahasa yang diucapkan oleh orang yang bukan dan tidak tahu bahasa itu. Ambon berkata-kata dalam bahasa Batak. Orang Indonesia berkata-kata dalam bahasa Arab. Orang Ibrani berbahasa Indonesia. Yunani berbahasa Papua. Tapi yang hadir di situ mereka semua pada mengerti, kok ini orang Ibrani kok dia berbahasa Batak ya? Dan saya mengerti bahasanya. Itu yang dimaksud. Harusnya kita paham tuh hal ini. Dan disinilah Tuhan mau supaya kita mengerti. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Ya, kalau kita baca lebih lanjut, itu nanti dibacaan masing-masingnya. Belajar di situ. Tuhan mau untuk Dia menganugerahkan kepada kita, ya, Roh-Nya yang menyala seperti lidah-lidah api, memenuhi setiap orang, membakar dia untuk mendapatkan semangat, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Janjinya adalah supaya engkau penuh dengan Roh. Janjinya supaya engkau menerima hikmat yang daripadanya. Janjinya supaya engkau mengerti bahwa hidupmu itu begitu berharga di matanya. Tuhan mau supaya engkau menerima karunia-karunia Roh. Karena itulah yang akan memperlengkapi saudara di dalam panggilan pelayanan. Makanya saya katakan bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ini adalah berbicara tentang delegasi iman, delegasi otoritas. Tuhan akan naik, tapi Dia mau supaya kita semua menerima. Tuhan mau supaya impartasi kuasa itu turun atas saudara dan saya. Makanya penting kenaikannya. Sebab kalau tidak naik maka otoritas itu ada padanya. Itu yang disampaikannya kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-7? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 apa yang dikatakan? Coba baca salah satu orang, sudah ditulis di situ. Minta tolong yang keras dibaca. Nah, nggak berani kan? Iya, Yohanes 16 ayat 7. Yang keras. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan mengutus kepada kita. Kalau dia pergi, dia akan mengutus kepada kita. Apa yang diutusnya? Rohnya. Untuk tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dengan demikian kita akan berkobar. Kalau kita menjaga roh itu yang ada pada kita, kita akan berkobar. Kita akan dengan semangat dalam panggilan pelayanan untuk bersaksi. Nggak usah kau beritakan firman, wah ini, nggak usah. Kau datangnya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu cukup. Atau mungkin kita masih belum sampai ke situ. Dari sikap hidupmu yang rajin untuk beribadah, sikap hidupmu yang rajin untuk berdoa, sikap hidupmu yang rajin untuk bersekutu, orang akan lihat. Ini luar biasa. Tanda-tanda perubahan di dalam kehidupan seseorang akan terjadi dalam sikapnya. Makanya dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Rasul, dalam 1-2 Korintus. Firman itu tidak lagi tertulis di loh batu tetapi di loh daging.
Dan firman itu adalah sudah tidak lagi berbicara tertulis di belah batu, tetap firman itu tertulis di belah daging. Kita ini adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Kemana saja kita pergi akan mencerminkan nilai-nilai kekalan. Nah, oleh sebab itu hidup kita harusnya ada perubahan. Jangan hari lepas hari, aku percaya kok. Tapi tidak menunjukkan sikap percaya kita dengan sikap hidup kita yang sungguh-sungguh sebagai orang percaya. Dari dulu juga saya bilang, saya juga percaya. Setelah saya percaya, saya merenungkan, apakah cukup dengan hanya saya percaya saja? Alkitab katakan, tidak cukup dengan engkau percaya. Sebab kalau engkau percaya saja, tertulis dalam Alkitab, setan-setan pun percaya. Maka dalam hal inilah harus kita tunjukkan dengan sikap hidup kita sebagai orang percaya. Jabarkan sendiri yang dimaksud dalam hal itu sebagai orang percaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lihat di ayatnya yang kelima, terakhir. Kita baca bersama-sama, 2-3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan roh itu penting. Ada 3 seringkali saya sampaikan, 3 hal yang berbicara tentang baptisan. Ada baptisan air, ada baptisan roh, dan baptisan api. Baptisan air adalah tanda daripada pertobatan. Baptisan roh pembuktian bahwa Tuhan hadir. Baptisan api adalah proses kehidupan kita yang akan tidak pernah berhenti. Lewat penderitaan yang kita alami, kita tetap semangat. Tadi saya sampaikan, kita tetap semangat. Itu adalah pembentukan yang tidak akan pernah selesai seiring dengan baptisan roh akan bekerja dalam diri kita terus menerus. Jadi baptisan roh itu bukan hanya waktu aja kita lagi sedang ibadah. Baptisan roh itu harus terjadi sepanjang waktu kepada kita, dan juga akan disertai dengan proses yang akan menyertai kita, yaitu baptisan api. Yaitu penderitaan selama kita menjadi orang percaya. Kita akan diproses. Jadi di dalam hal ini, kalau Yakobus katakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Apabila ia tahan uji, dia akan mendapatkan mahkota. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang tadi saya katakan. Tersinggung sedikit, hilang. Tersinggung sedikit, loyo. Tersinggung sedikit, hilang dari peredaran. Gak bisa. Kita ini semua diproses. Batu menajamkan batu, manusia menajamkan. Nah, di dalam kehidupan kita akan diproses dimanapun kita berada sebagai orang percaya. Jangan berpikir bahwa sebagai orang percaya tidak akan ada masalah. Justru sebagai orang percaya dia akan mengalami banyak masalah. Seiring dengan pertumbuhannya pohon, maka dia akan mengalami situasi masih kecil, ya masih pendek, tidak ada terpaan angin. Coba perhatikan kalau sudah dia besar. Kalau sudah besar, pastinya terpaan angin akan lebih dahsyat buat pohon itu. Demikian dengan kita. Kalau kita sekarang ini baru pengenalan pertama, ya puji Tuhan. Makanya seringkali Tuhan menyatakan mujizatnya kepada petobat-petobat baru. Tapi begitu kita semakin dewasa, maka kita mulai diuji. Apakah kita akan setia kepada Tuhan dengan adanya pencobaan-pencobaan? Tapi seringkali kita mundur dari panggilan kita saat kita mengalami pencobaan. Padahal pencobaan itu adalah vitamin bagi pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu, ini penting untuk kita belajar lebih banyak tentang proses hidup
di dalam Tuhan. Saya kira di ayat yang kelima ini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus penting bagi kita. Ya, nanti tanya pada diri masing-masing, aku sudah memperoleh baptisan Roh belum? Wah, baptisan air sudah. Kemudian apa yang aku perbuat setelah aku menerima Tuhan Yesus dan saya sudah dibaptis air? Ya, saya tetap percaya. Hidup saya tetap percaya. Datang ke gereja. Ya, datang ke gereja. Saya datang untuk berdoa. Ya, saya ikut persekutuan doa. Ya, puji Tuhan. Tapi apakah baptisan Roh saya sudah terima? Tanyakan lagi pada diri kita masing-masing. Baptisan Roh, sekali lagi sama sampaikan, bukan saat kita berkata-kata dengan bahasa karena bahasa Roh. Bukan itu. Baptisan Roh itu penting. Seiring dengan waktu, perjalanan percaya kita kepada Tuhan akan terbukti dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang tahan uji. Karena Roh itu akan memperkuat iman kita. Termasuk tadi saat pencobaan, kalau kita sudah dibaptis Roh, kita akan semakin teguh. Iman kita akan semakin kokoh. Ya, fungsi Roh hadir dalam kita untuk memberikan pertahanan yang kokoh bagi kita. Dengan demikian, kita akan senantiasa maju sebagai orang yang melebeli dirinya sebagai orang Kristen atau orang beriman. Sampai di sini firman Tuhan bagi kita. Kita belajar, masih ada 7 hari lagi doa malam, 7 malam lagi. Ya, mari kita bersama-sama untuk kita bersama-sama berdoa di doa 10 malam. Ya, baru 3 hari, 3 malam kita lanjut. Kita akan masih ada 7 hari lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.